Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi Desain Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar. Materi perkuliahan ini adalah untuk program Magister S2, Program Studi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Table of Content. Adapun isi dari RPS adalah untuk 16 minggu saya menyusunnya secara runtut. Jadi teman-teman akan mengikuti dari minggu ke minggu dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Untuk minggu pertama, kemampuan akhir atau sub CPMK dari mata kuliah ini adalah memahami isi mata kuliah Desain Pembelajaran Matematika SD. Bahan kajiannya adalah pengantar perkuliahan atau penyampaian RPS, pembentukan kelompok belajar, dan pembagian tugas belajar atau kelompok. Kemudian minggu kedua kita akan merumuskan hakikat desain pembelajaran matematika SD. Bahan kajiannya adalah pertama, merumuskan regulasi pendidikan dan pembelajaran, merumuskan hakikat pendidikan, merumuskan hakikat pembelajaran, merumuskan hakikat desain pembelajaran matematika SD, kemudian merumuskan tujuan dan manfaat desain pembelajaran matematika SD, memberi contoh kasus-kasus yang ada di dunia dan di Indonesia dalam pembelajaran matematika SD. Kemudian bentuk pembelajarannya adalah kuliah secara flipped classroom method, yakni Anda teman-teman mahasiswa akan mencari sendiri bahannya, kemudian akan menyampaikannya di dalam kelas. Perkuliahan ini secara daring dan project work. Tugasnya adalah membuat materi untuk dibukukan dengan daftar pustaka dari jurnal atau buku yang ada. Kemudian Anda akan membuat PowerPoint untuk setiap materi yang dibuat. Minggu ketiga, kemampuan akhir atau sub CPMK adalah mengkonstruksi pembelajaran abad 21. Bahan kajiannya adalah merumuskan pembelajaran abad 21, merumuskan inovasi pembelajaran, merumuskan pembelajaran berbasis TIK, merumuskan TIPEK pada pembelajaran, kemudian merumuskan STEAM pada pembelajaran. Bentuk pembelajarannya tetap sama, yakni flipped classroom method dengan daring dan project work. Tugasnya adalah Anda akan mencari materi di buku atau dari jurnal, tetapi mencantumkan daftar pustakanya. Kemudian Anda akan membuat PowerPoint-nya. Kemudian untuk minggu keempat, pada kemampuan akhir, Anda akan memperjelas model desain pembelajaran. Anda akan membuat bahan kajian seperti memperjelas model sistem pembelajaran Bella H. Bainati, kemudian model-model Gerald Kemp, kemudian model-model Briggs, model PPSI, model Dick and Carey, model Escher, model Gerlach and Ellie, model Glaser, model 4D. Bentuk pembelajarannya tetap sama. Kemudian minggu kelima, kemampuan akhirnya adalah merumuskan pengertian dan sintaks dari model-model pembelajaran inovatif. Bahan kajiannya adalah Anda akan merumuskan metode, model, pendekatan, strategi, teknik, taktik dalam pembelajaran. Kemudian Anda akan merumuskan pengertian dan sintaks dari model blended learning atau bauran, merumuskan pengertian dan sintaks dari model flipped learning. Ketiga, merumuskan pengertian dan sintaks model case study. Kemudian merumuskan pengertian dan sintaks model project based learning. Kemudian merumuskan pengertian dan sintaks model berbasis research and research. Merumuskan pengertian dan sintaks model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian Anda akan merumuskan pengertian dan sintaks model pembelajaran berbasis masalah dengan bentuk pembelajaran yang sama. Pada minggu ke-6, Anda akan merumuskan langkah-langkah sistematik pengembangan desain pembelajaran. Bahan kajiannya adalah merumuskan internalisasi nilai-nilai atau values desain pembelajaran, kemudian merumuskan langkah-langkah sistem desain pembelajaran, kemudian desain kompetensi peserta didik. Bentuk pembelajarannya tetap sama. Kemudian pada minggu ke-7 Anda akan memperjelas analisis instruksional pembelajaran matematika SD. Bahan kajiannya adalah pertama, memperjelas analisis instruksional pembelajaran matematika SD, kemudian akan memperjelas analisis karakteristik peserta didik pada pembelajaran matematika SD,
Kemudian Anda akan memperjelas perilaku awal pada pembelajaran matematika SD. Kemudian memperjelas desain kompetensi pada pembelajaran matematika SD. Adapun bentuk pembelajarannya tetap sama, yakni flip classroom method dengan daring dan project work. Anda akan membuat materi untuk dibukukan dengan daftar pustaka dari buku atau jurnal, serta itu Anda akan membuat PowerPoint-nya. Kemudian pada minggu ke-8, Anda akan meet test. Bentuk pembelajarannya adalah Anda akan presentasi apa-apa yang Anda telah buat PowerPoint dari pembelajaran ke minggu ke-2 sampai minggu ke-7. Kemudian pada minggu ke-9, kemampuan akhirnya adalah menganalisis kurikulum SD mata pelajaran matematika. Menganalisis kurikulum SD mata pelajaran matematika ini, Anda akan bentuk pembelajarannya flip classroom, daring, dan project work. Kemudian tugasnya membuat materi untuk dibukukan dengan daftar pustaka dan jurnal, dari jurnal maupun buku. Kemudian membuat PowerPoint untuk setiap materi yang dibuat. Minggu ke-10, Anda akan merumuskan perangkat pembelajaran. Anda akan merumuskan peta kompetensi, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Bentuk pembelajarannya masih sama seperti yang lalu. Nah, minggu ke-11 Anda akan, kemampuan akhirnya akan merumuskan perangkat pembelajaran. Bahan kajiannya adalah merumuskan silabus dan merumuskan RPP dengan bentuk pembelajaran yang sama. Kemudian minggu ke-12 Anda akan merumuskan perangkat pembelajaran. Merumuskan bahan ajar pembelajaran matematika untuk bahan kajiannya. Bentuk pembelajarannya flip classroom method, daring, project work. Kemudian Anda akan membuat materi untuk dibukukan dari buku atau jurnal. Kemudian Anda akan membuat PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Minggu ke-13 Anda akan merumuskan perangkat pembelajaran. Di sini Anda akan menggunakan bahan kajian, merumuskan media pembelajaran matematika SD, kemudian merumuskan LKPD pembelajaran matematika SD. Dengan bentuk pembelajaran yang masih sama, yakni flip classroom method, daring, project work. Kemudian tugasnya membuat materi dari buku atau jurnal dengan daftar pustaka yang jelas. Kemudian Anda akan membuat PowerPoint-nya. Untuk minggu ke-14, kemampuan akhirnya adalah merumuskan evaluasi pembelajaran matematika SD. Dengan bahan kajian, merumuskan evaluasi perencanaan pembelajaran matematika SD, kemudian merumuskan evaluasi proses pembelajaran matematika SD, kemudian merumuskan evaluasi akhir pembelajaran matematika SD. Dengan bentuk pembelajaran flip classroom method, daring, dan project work. Tugasnya masih sama, membuat materi dari jurnal atau buku dengan daftar pustaka yang jelas, kemudian Anda akan membuat PowerPoint-nya. Untuk minggu ke-15, Anda akan mengkonstruksi pembelajaran matematika SD. Dengan bahan kajian, mengkonstruksi pembelajaran matematika SD. Bentuk pembelajarannya masih sama. Kemudian minggu ke-16 Anda akan final test. Final test ini bentuk pembelajarannya akan mempresentasikan PowerPoint yang Anda buat dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Nah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.